The one and only Syaf. Ya, Gue sebetulnya mau cerita dulu bahwa ini adalah segmen baru gue di Marketing ID, di mana gue pengen bebas ngegibah soal marketing. Gue ngundang orang-orang ini, campur sih, ada yang udah gede banget bisnisnya, ada yang masih kecil, campur. Kenapa? Karena gue pikir proses itu indah, bukan gitu bro ya? betul sekali. Nah, tapi kebetulan yang gue hadirin sekarang, sahabat gue ini, dia punya kisah-kisah yang lucu nih kalau buat gue kulik-kulik, buat gue kupas-kupas. Kenapa? Karena dia adalah sahabat gue yang cowok, tapi bisnisnya kecantikan. Belum apa-apa udah kecengin ya. Iya, ini ruang bebas menggibah kan? Siap. Jadi siap, kita siap, bebas, Siap. lu bebas bicara apapun yang lo mau. Oke, Syaf. Ya, Come on. siap. Apa yang ada di kepala lu waktu lu pertama kali bisnis apa? Nuskin ya? Ya, gue di Nuskin. Lo di Nuskin kan? Ya. Tentang kecantikan, tapi ada kesehatannya juga ya? Kita sih lebih fokusnya ke anti aging ya. Jadi memang mencakup 3 bagian, kecantikan, kesehatan, kemudian suplementasi. Apa yang ada di kepala lu waktu lu pertama kali? Udah gue ikut Nuskin. Tapi kan gue cowok men. Gitu loh. Kan lu ngomongin kecantikan cowok tuh kayaknya tabu Ya. banget ya kan? Betul. Hari gini. Betul. Bicara mengenai bisnis, yang pasti gue harus perhatiin bicara mengenai tren. Oke. Dan produk ini itu nggak ada matinya, men. Ya. Oke, Gak ada marketnya gede ya? Betul, marketnya gede ya. Siapa sih nggak pengen cakep? Ya, Ya. gua aja pengen. Yang usianya udah 40 tahun ya nggak pengen cakep, ya benar nggak pengen, siapa yang nggak pengen cakep gitu ya, lu aja pengen gitu, Iya. apalagi gue. Iya. Nah, Iya. buat orang yang udah usia 40 tahun, yakin nggak usia segitu terus nggak menua? Ya pasti tua. Pasti lah, udah men. mulai muncul keriput, Ah. muncul flek ya, mukanya udah nggak manis lagi, nggak enak dipandang sama pasangan, bro. Terus diselingkuh. Nah, artinya apa? Mereka udah pasti butuh produk mengenai skincare, Oke. atau kecantikan, whatever lah. Nah, bisa produk anti aging untuk yang usianya di bawah 40 tahun, men. Yakin nggak muda terus? Kan nggak mungkin juga. Oke. Karena jadi- proses penuaan itu setiap hari, men. Ya, jadi lo berpikir bahwa marketnya besar. Marketnya gede banget. Marketnya gede banget. Marketnya gede banget. Cuman men, ini kan Indonesia. Betul. Balik lagi, gue inget ada MLM sejenis ya. Kita nggak usah sebut Banyak namanya. lah, ya. Banyak. yang harganya, Ya. harganya kurang lebih sama, alias dia punya market levelnya cukup menengah ke atas lah ya. Ya. Nah, apa lu nggak takut men muncul cowok ngomongin beauty ya, Ya. nggak? Dengan harga produk yang relatif ya, kalau gue bilang relatif Iya. karena setiap orang masih beda-beda, relatif Betul. mahal. Betul. Lu apa nggak takut? Kita bicara mengenai produk, kita bicara ada harga dan kualitas. Oh iya, berarti Iya market kan? lu adalah khusus orang-orang yang peduli sama kualitas. Ya, yang peduli sama kualitas. Nggak mungkin kita beli kucing dalam karung juga kan. Ya. Makanya dalam proses ya, gue lebih suka itu lebih ke edukasi, Ya, ya kan? gua Lebih ke lihat, edukasi. gua lihat, ya. Jadi gini, karena orang rata-rata banyak orang beli produk bukan hanya dari produk itu sendiri, tapi siapa yang nawarin, men? Oh ya, Iya kan? gua percaya itu seni sales Iya, yang jadi memang itu yang gue suka, dimana gue diajarkan bagaimana gue membangun hubungan dengan baik dengan semua orang. Jadi ketika gue memang ada di bisnis A, B, C, dan D, gue kasarnya gue punya hubungan baik dengan lu nih. oke. Gue jual nggak harus produk yang tadi lu ceritain. Gue punya produk kuliner juga, gue punya produk lain. Bro, lu beli nih produk gue, pasti lu mau beli. Ya. Karena kita hubungannya dekat. Ya. Nah, ditambah kenapa gue pilih si Nuskin ini, karena gue punya alasan tersendiri selain tren, ya. Oke. Kedua, si Nuskin ini secara sistem udah kuat. Dia punya inovasinya, teknologinya, di mana sudah dipatenkan secara dunia, secara global. Iya, gua percaya kan? sih kalau perusahaan luar tuh keluar, maksud gue dia udah masuk kandang orang ya pasti dia udah siap perang lah. Iya, betul. Iya kan? Tapi Ya. nggak semua, men, nggak semua bisnis sejenisnya, selevelnya itu sesiap Nuskin. Itu adalah keputusan kenapa lo pengen jalanin bisnis kecantikan di Indonesia. Betul. Oh enggak, itu bukan, itu hanya salah satu. Jadi bicara mengenai bisnis, apa itu kecantikan, apa itu apalah gitu bidangnya. Yang penting duitnya gede.
Ini orang duitnya udah gede sih. Anjir sih emang, duitnya gede banget. Ya kan? Loh, kita nggak muna ya. Kita apa aja sekarang, apalagi di era-era seperti ini, kita pengeluaran bertambah. Gitu. Kita pengeluaran bertambah, benar nggak? Kita butuh ekstra macam-macam. Nah, otomatis kita cari bisnis yang kasih duit gede. Oke. Ya kan? Betul. Itu salah satunya, salah satu. Jadi kita sangat fair lah dalam pembagian apa namanya komisinya, ya kan? Pembagian royalti komisi dan lumayan lain-lain, ya. gede. Nah, terus tadi mengenai tentang support system, apa namanya si hak patentnya itu. Jadi kalau buat gua dengan produk ini, gua bisa ambil market besar karena tadi di kecantikan, kesehatan. Yang kedua, hanya distributor resmi yang bisa menjual produknya kita, yang menjual produk dengan teknologi yang kita punya. Oke. Dan unik bagusnya adalah 2 tahun sekali itu selalu launching produk-produk baru, men. Cepet juga ya? Kalau gue bilang sih R&D-nya bagus juga maksud gue. ya. Berarti ya R&D itu kan lama, men. Research and development itu kan lama, cost-nya gede. karena ya kita kan? udah punya 173 ini peneliti. Wow. Nice sih. Dan banyak juga di luaran sana itu mereka itu apa namanya beberapa produk jaringan itu MLM apa namanya mereka adalah maklon. Kita udah punya pabriknya sendiri. Ya, mostly memang ada beberapa yang markload Iya. ya, tapi memang ya capital gede. Jadi sih. kenapa itu kita bisa kasih komisi gede gitu, karena dibaginya cuman company sama kita sebagai official distributornya. Oke. Nih, gue pengen tanya lagi nih. Gue tuh kenal lu bukan sebagai orang MLM miskin, men. Iya. Lu juragan donat gede, men. Donat ini dia nih sebetulnya gue kenal sama dia ini awalnya karena ini bos donat kentang dia nih. Sampai sekarang masih. Oh masih sekarang? masih. Sampai sekarang masih ya? Masih. Tapi salesnya gimana, men? Maksudnya penjualannya oke nggak? Salesnya oke, bagus, dan ternyata bisa kolaborasi. Gue udah punya database kan, pelanggan-pelanggan donat. Membernya dicolong-colongin buat beli donat, anjir. Bukan, kebalik. Oh, kembali. Kan donat udah 5 tahun. Gue punya database. Oh, database donat lo taruh di Gue tawarin. Iya. Bu, pengen cakep nggak, Bu? Gitu. Oh, Bu pengen cakep nggak? Dia colongannya lumayan juga sih. Itu makanya gue bilang tadi kan teknik yang gue pakai adalah seberapa bagus gue bangun hubungan dengan orang. Jadi hubungan yang tulus, bukan yang fake, man. Ya iyalah. Gitu. Sekarang tuh gue pernah belajar satu hukum namanya hukum vibrasi. Ya. Jadi percaya atau tidak ini tetap terjadi. Nah, jadi manusia itu bisa menjadi receiver dan bisa menjadi transmitter atau Iya. penyampai atau penerima. Betul. Kayak misalnya mungkin lu lagi jalan sama bini, tiba-tiba dia diem, padahal nggak ngomong apa-apa, tapi lu suka nanya, kamu bete ya? Nah itu salah satu ilmu sains yang memang gue percaya bahwa customer pun tahu ketika banyak orang yang coba fake banget. Dan ini orang canggih, men. Ini orang canggih. Dia tahu bener siapa yang harus diajak dan enggak. Seumur gue berteman sama dia nggak pernah nawarin bisnis new skin ke gue. Dia tahu. Karena yang bikin citra multi level jelek tuh kayak membabi buta, men. Betul. Yang bikin citra multi level Dan jelek gue itu. mumpung ada di kesempatan ini, berat. Jadi ketika banyak orang MLM membabi buta seperti tadi, ya kan, udah hajar kanan kiri. Gue sebagai orang yang punya hati, gue yang mengedukasi. Gue yang akan memberikan gue ingin membantah ya isu bahwa semua orang MLM itu jelek. Oh ya, Gitu. gue masih percaya masih banyak yang bagus. Iya, gitu loh. Jadi ya gue punya misi. Misi untuk ya udah yuk kita perbaiki nama dunia MLM. Citra Ternyata MLM, ya citra MLM tuh ternyata nggak seperti yang banyak orang katakan. Jadi menariknya. Bahkan kemarin, Bro, Aha. nanti gue ada datanya. Kementerian Perdagangan justru di era sekarang karena mensupport bahwa bisnis MLM itu sebagai solusi untuk profesi di era-era seperti sekarang, di mana banyak orang kena PHK, banyak orang komisi atau gaji dari kantor dipotong walaupun dia di PHK. Itu, dan itu resmi ya, benar-benar ada di berita di kompas.com kalau gua nggak salah ya. Yang gua lihat itu malah disupport oleh Kementerian Perdagangan, oleh Menteri Perdagangan. Oh
Itu. nice. Jadi kemungkinan besar akan ada sertifikasi profesi juga dong pasti. Bisa Atau jadi. belum tahu? Bisa jadi. Dan kemarin sih dari company-nya gue itu sudah secara legal itu dapat sertifikasi halal dari MUI, bukan hanya tentang produk tapi tentang sistem komisinya. Oh, nah. Jadi itulah adalah salah satu alasan kenapa saya bertahan dan ada di situ. Iya, gitu. secara legal lu udah safety ya. Secara legal dan secara syar'inya dapat. Oke. Gitu. Oke. Karena gue kan muslim gitu kan. Kita harus ngecek tuh tentang kehalalan sebuah bisnis, bukan hanya tentang produk tapi tentang sistem pembayarannya. Jangan sampai ada salah satu orang yang terzolimi nih. Oh, iya. Sekali-kali jadi ustadz nggak apa-apa lah. Kira-kira kalau dia jadi ustadz, kira-kira channel gue banyak yang nonton gak sih? Sekarang trending. Itu ilmu marketing yang bagus. Jadi ustadz dikit, habis itu ngoceh dikit ya kan, haram. Ya. Ngegas, channel naik, endorse. Ya, enaknya di posting ya, di segmen posting bebas. Mau ngomong apa aja. Nggak ada penghakiman, bebas lu mau jadi siapapun. Iya. Tapi menariknya ya memang gue seneng, maksudnya lu adalah orang yang lu pelaku MLM. Ya. Tapi lu punya bisnis, men. Gue punya sebelum gue ada di MLM gue udah punya bisnis. Nah itu kan, donat lu udah jalan 5 tahun Udah. dulu dengan omset yang oke Ya, lah ya, nggak perlu lah. disebut lah ya. Nggak perlu disebut, tapi gua coba Gibahnya jangan terlalu banyak. gibahnya. Iya. Berarti dia sudah menangkap value dari segmen posting ya. Gibah ya. Karena kita bergibah ya, happy Iya. bergibah. Nah, gue pengen tanya nih. Sekarang penghasilan lo dari Newskin tuh udah berapa sih? Oh, nggak apa-apa ya, kita share dong. Jangan sampai orang ngira bullshit nih, orang nggak punya duit. Lumayan lah, gue dapat extra income lumayan lah. Puluhan nyampe. Ada. Akumulasi atau monthly? Mandi. Monthly. Ya. Jir lebih kaya dia dari gue kayaknya. Nah ya kita kolek-kolek nanti dia biar invest ke tempat kita lah. Ya kemarin bulan Oktober gue ditransfer 3 digit. Wah orang gila. Tapi emang ini orang kacau sih. Dan apa ya menarik, disruption soal sosial media itu kan gede banget. Ini orang bodo amat. Iya. Lu konvensional kan, maksud gua konvensional dalam arti lu bener-bener direct salesnya kenceng kan berarti kan? Betul. Lu nggak pakai Instagram untuk lu bangun. Belum pakai Instagram. Belum Iya. personal image. Belum. Ya mudah-mudahan kita doakan dia segera insaf ya. Ya, nanti minta tolong lu lah, Bro. Oh iya. Ya, kalau yang begini Babang suka ya dengernya ya. Happy Babang dengernya ya. Nggak salah ngundang orang berarti. Jauh-jauh loh dia dari Ciputat ini. Datang ke Duren Sawit ya hanya untuk gibah. Nah, lu berarti posisi kalau udah 3 digit, feeling gue ya atau prediksi gue paling nggak leader topnya lu udah dapet ya. Dapat, alhamdulillah. Berapa tahun? Setahun gue achieve. Orang gila. Setahun men. Setahun achieve. Men itu barang mahal, lu cari orang buat stabilin lu punya income di bawah. susah loh, men. Itu tentang mindset sih bicara barang mahal. Tapi buktinya gue punya tim dalam organisasi gue, banyak sekali dari mereka-mereka yang sebelum bergabung sama bisnis gue, mereka punya penghasilan cuma 300.000, 500.000, 1 juta. Tahu nggak? Banyak sekali di tim gue latar belakang adalah driver ojek, Lu serius? guru ngaji, guru madrasah, guru SD dasar, dan itu pun di Jakarta, di kampung. Hah? Itu mengenai mindset. Itu yang gue ajarkan kepada tim-tim gue. Jadi kebetulan kita ada produk namanya franchise home spa. Kita menyebut franchise home spa. Not really franchise Dia ya, tahu tapi produk mana yang patut dijual sih. Ya, kampret jadi- ini. jadi yang kami ajarkan adalah bagaimana produk yang kita beli itu not only kita sebagai user atau pengguna, tapi bagaimana si alat tersebut jadi ATM berjalan, bro. Sih. Ya, itu Ya, mindset yang cerdas. jadi gua ajarkan tim-tim gua, jadi mereka hanya beli paket bisnisnya. Notabene itu ada one pack gitu kan, satu paket bisnis yang tadi lu lihat di depan. Nah, edukasi Abis ini gua mau dipermak sama dia. edukasinya Oke. kita kasih free. Ya, bagaimana mereka si kotak itu ya, box itu jadi mesin duit ya.
bagaimana mereka bisa cari uang dari treatment. Sekarang orang ya tadi yang di awal dibilang, siapa sih yang pengen ganteng, siapa yang pengen cakep, ya kan? Makanya kemarin gue nge-share di story gue yang cowok maco tatonya di mana-mana, ternyata dia pakai produk-produk kita kan, head to toe loh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ingat, nggak mesti gay, men. Oh enggak. Nggak mesti gay. Itu fact. Itu nyata itu banget. hanya asumsi. Karena memang beberapa waktu lalu kan kita udah pernah ngobrol ya. Maksudnya gue sempat kepikiran bikin sebuah brand namanya Guantang Indonesia, di mana itu menyediakan semua produk-produk cowok. Karena ketika gue ke salon, men, ternyata yang ngantri banyak banget cowok buat apa? Krimbat. Iya, betul. Dan Krimbat itu banyak marketnya. Terus ada yang pengen smoothing, termasuk gue juga sempet sih. dan itu peluang dapetin cuan. Cuan. Mungkin di dalam Ganteng Indonesia itu kan mungkin ada spa, mungkin ada. lah. Jadi gue juga banyak tim dari gue yang sebelumnya juga mereka memang punya salon. I see, dan dia pakai tools itu untuk naikin value si salonnya dia. Betul. Bahkan barbershop pun ada yang punya, ada yang beli paketnya kita. Itu detail ya sampai roll on, ada nggak sih? Ada, head to toe semuanya ada. Oh, head to, jadi benar-benar dari ujung rambut, ujung kepala, ujung kaki. Gila. Makanya gue bilang ini bisnis tanpa batas. Marketnya gede sih, men. Yes. Iya, terserah lu sih mau ngerjain secara MLM atau mau. Iya, itu kan hanya sistem. Itu hanya konsep. Konsepnya keren sih. Sistem penjualan kan. Ya, MLM itu kan cuma sebuah strategi sebetulnya. Betul, namanya direct selling. Kalau kita bicara konvensional kan ada misalkan pabrik A. Untuk nyampe ke konsumen harus melalui distributor 1 sampai 5 misalkan. Otomatis harga di up gitu kan. Karena masing-masing distributor kan butuh namanya profit. Sampai ke perusahaan retail, anggap warung lah atau apa, ya kan. Nah, kalau dalam direct selling itu langsung dari pabrik company ke kita. Nah, kita itu pilihan, men. Kita mau jadikan konsumennya boleh, hanya konsumen, ya. Artinya ya kita ketika ada pembelian kita dapat potongan harga, ya berapa persennya tergantung company tersebut. Nah, tapi kalau kita memang tertarik punya extra income, ya. Pengen punya bisnis lain, bisnis tambahan yang kasarnya tidak nggak perlu lah kita misalnya punya bisnis sebelumnya kita harus tutup, nggak perlu, gitu kan? Ya bisnis lu jalan, jalan. Kenapa enggak? Itu yang gua tawarkan ke mereka. Jadi memang kalau bicara market menengah ke atas kelihatan di awal iya, tapi ketika gua edukasi, gua bangun hubungan dan gua bicara dengan mereka one by one gitu kan, nggak juga karena ya berarti siapa yang ada di organisasi gue atau target gue adalah mereka yang butuh solusi, men. Solusinya bisa solusi extra income, solusi kecantikan, kesehatan. Karena kan ada orang ya sekarang gaya hidup sekarang ya, akhirnya efeknya ke badan. Ada yang mukanya menua lebih cepat. Atau solusi tentang kesehatan. Iya, sebetulnya ini kalau lo bikin jadi satu konten edukasi di Instagram atau di YouTube nih, gila sih. Bisa. Cuman lo pasti nggak sempet. Iya, makanya gue sowan kesini. Oke, siap, gas terus. Nah, ini makin menarik. Jadi proses direct selling yang lo sering lakukan tuh kayak apa, bro? Tapi itu tersistem dari si Nuskin itu sendiri ya? Kan pasti setiap MLM pasti beda-beda. Iya, sistem. Tapi kita kan punya organisasi, kayak kita ada komunitasnya. Jadi ada misalkan, gue cocok dengan leader ini, ya udah kita ada komunitasnya. Jadi prinsip yang gue pegang adalah humanity sih. Jadi bagaimana gue punya bisnis, ya itu tadi gue juga pengen mematahkan anggapan orang bahwa bisnis MLM jelek. Itu yang gue suka. Terus dari bisnis ini. Betul. Waktu, ya. Jadi banyak nih ya bro kasus di luar sana, orang karena ngebut dapat komisi gede, itu sepak kiri sepak kanan, udah jadi downline-nya orang, main sabotase aja. Ini curhat nggak sih? Terjadi. Bukan. Ini yang terjadi di luar sana ya. Kok gue kayak pernah denger gibahan soal ini. Ya, tapi yang gua dapat di edukasi yang gua dapat adalah kita intinya gini, jangan cubit kalau nggak boleh cubit. Yes. Ya kan? Hukum alam pasti berlaku.
Hukum karma berlaku gitu. Kalau kita besok-besok nggak mau tim kita direbut sama orang lain, jangan rebut orang lain. Ya dalam bisnis kalau buat gua ada yang namanya etika bisnis. Betul. Kapan ya harus ada hijack. Bisnis itu harus beretika. Ya karyawan di hijack tuh gua paling nggak senang. Betul. Kayak gitu, Ada unggah-unggu, ada permisinya, ada omongan. Iming-iming, Ada ntar udah komunikasi. pindah, udah kabur, pengen nggak di sana buluk, ya kan? Pengen balik lagi, Betul. kemplang sama Iya. gua. tinggal diberakin. Iyalah, gila lu pikir gua jamban apa? Nah, ini jadi lu pasti kayak tadi ya, misalnya ada demo produk, lu samperin itu kan humanity ya. Terus lu Iya. tahu bener apa problemnya dia. Iya. Kalau misalnya nih kan ada macam-macam tipe-tipe pelanggan ya yang Iya. pelajari kan. Nah, ketika lu ketemu yang nggak punya daya beli gimana men? Tapi dia pengen banget. Kayak tadi kan maaf ya, maksudnya ada beberapa profesi yang memang hanya cukup untuk Iya, memenuhi kebutuhan Iya. hidup tanpa mengurangi Iya. rasa hormat ya teman-teman. Betul, ya. betul. Tapi buat gue banyak orang-orang justru yang seperti itu yang pengen berubah hidupnya, Iya. pengen berubah nasibnya, Betul. pengen ngebahagiain keluarganya. Betul. Tapi untuk memulai dia belum mampu. Gue nggak bilang nggak mampu, tapi belum mampu saat itu. Betul. Nah, ini banyak case-case yang terjadi di banyak multi level, nggak Iya. cuman ada di Nuskin yang produknya mahal, bahkan yang produk yang murah pun banyak. Kalau kita pinjemin duit kan tidak mengedukasi banget ya, Iya. dan tidak bisa diduplikasi pastinya Iya. dong. Nah, cara apa yang lu bisa pakai? Kali aja di sini ada yang member Nuskin juga yang bisa belajar dari top leader nih. Yang gue lakukan, yang pastinya gali kebutuhan tadi ya, gue bilang gali kebutuhan. Kalaupun mereka pada saat itu belum ada budgetnya, belum ada anggarannya, nggak apa-apa, masuk aja di member dulu. Kan masuk di membernya- member Nus itu free. Oh, KTP sama email doang, bro. Serius? Nggak Said, mesti? "Oh, really?" Gue kayaknya pernah ditawarin mesti beli produk apa Edgelock. Ya atau mungkin apa. itu salah edukasi juga. Oh, ini Jadi fungsinya untuk konten kawan-kawan. jadi member Notion itu free, cukup setorkan KTP dan email, ya itu bisa menjadi seorang brand affiliate. Karena Nuskin itu dalam pemberian komisi itu ada 3 jenjang karir ataupun komisi yang ditawarkan. Oke, gue free masuk. Itu gue udah bisa jualan, men. Bisa. Dan ketika lu jualan dapat komisi. Ya kalau gue dulu pernah ikut MLM waktu SMA, MLM besar dari Amerika Iya. juga, yang sangat besar, legend lah ya. Iya, iya. Gue kan paling tidak untuk membership gue bayar 100.000 untuk dapat starter kit istilahnya. Iya. Barulah gue bisa mengeksekusi entah gue beli produk kayak atau gue jual produk atau apapun. Iya. Tapi lu free. Free, benar-benar free. Nuskin tidak menarik bayaran. Free, menjadi seorang brand affiliate free. Cuman Saik ya. ketika bicara mengenai pengen punya income besarnya cepet, ya kan kita bicara bisnis. Kalau kita udah paham bisnis, ya bisnis kan butuh investasi. Oh iya dong, iya Iya dong, kan? iya dong. Kalau Nah, ya gua- bisnis tanpa modal tuh buat gue bullshit lah. Kalau gue di donat itu gue sudah habis uang 100 juta lebih, ya kan? Artinya di Nuskin, kenapa gue nggak berani kan gitu? Dan jujur, memang pada saat gue join Nuskin, kondisi keluarga gue sedang ada problem di finansial. Ada ya, sedang ada. Gue bukan curhat. Klise tapi emang kejadian sih. Ya. Ini gue tau lah, gue tau lah. Dan gue ketika dipertemukan dengan Nuskin, kondisi gue sedang tidak punya, bukan tidak punya, uangnya lagi, anggarannya lagi nggak ada. Ya ibaratnya donat lagi belum settle kayak sekarang. Iya, ya. ada sih uang, tapi bini gue nggak setuju, men. Bini gue belum open. Catet. Ya, Bini nggak setuju. padahal bisa bisnis skincare. Iya. Bini gue nggak open, tapi karena gue udah believe bahwa di sini adalah solusi, bisnis juga oke, secara extra income juga ada. Gue cari cara. Gue tidak dipinjemin modal sama calon upline gue waktu itu yang nawarin gue, tapi gue cari cara. Ya, gue pinjem Pinjam duit sama temen. tapi tidak dari apply. Nggak mau. Oke. Iya, iya. Karena gue akan punya tanggung jawab lebih ketika sama orang yang gue seganin gitu loh. Sama Terus orang temen lu lain. nggak lu seganin? Calon upline maksudnya. Kan lu calon upline kan lu segan. Enggak, nanti kan kita kan jadi partner nih. Heeh. Duit itu kan nggak ada saudara gitu.
Gua nggak mau begitu. Mindset yang bagus. Gitu. Duit nggak ada saudara. Takutnya nanti merusak kinerja gue dan akhirnya mengurangi keprofesionalan gue dalam bisnis Nuskin ini nanti. Ya. Ya Ya kan? sama kayak gue mau partner bisnis sama lu, gue pengen store duit ke Donat, ya gue kalau nggak punya duit gue mendingan pinjam ke nyokap, ke teman Iya. dengan MOU, Iya. perjanjian tapi tidak ke lu. Iya. Itu profesional. Ya nggak tahu ya Gitu. menurut beberapa, tapi buat Gitu. gue itu jauh lebih Gitu. baik. Tapi karena gue minjam, kebetulan kan lu bayangin bro, gue punya komunitas. Gue ketua komunitas kuliner di Tangerang. Namanya sebut dong. Juragan Kuliner, pasti Wih. tahu kalau tahu. Maksudnya kalau Jadi bosnya Juragan Kuliner ini. gue punya Founder juga ya? Founder, gue founder. Founder. Gue Keren. founder dan apa namanya? Adalah salah satu member yang memang pengurus juga. Secara emosional gue deket, tapi gue segan sama beliau. Oke. Udah kayak ibu lah gitu kan. Nah, gue jujur ke beliau bahwa gue ditawarkan sebuah peluang bisnis dan ini bagus potensinya, dan kebetulan gue kan dulu ugly ya. Jelek, apa ya karena gue memang kulit gue berminyak. Terus waktu sejak lulus kuliah gue Kinclong sekarang. salah ambil treatment gitu kan, jadi jerawatnya hilang, bopengnya di mana-mana. Nah, jadi gue cerita Sama apa sih. adanya. Gue cerita apa adanya. Bu, gue ada peluang bisnis dan gue juga butuh produknya. Cuman bini gue istri belum open. Kira-kira boleh nggak Bu kalau saya pinjam modalnya? Tapi saya janji sebulan saya balikin. Sebulan. Dan itu lo balikin? Balikin. Kapan? Sebulan. Pas sebulan. Sebulan kurang. Wah, gila. Jadi Karena dalam sebulan gue bisa 150% dapat profit daripada modal awal yang gue investkan di awal. ya, tapi ini ada catatan ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Lo juga harus tahu dia jungkir baliknya kayak gimana. Iya dong, betul. nggak bisa Karena waktu semata-mata gua memutuskan orang ngikutin lo sembarangan tapi actionnya nggak sama. begitu gua memutuskan investasi di situ, paket bisnis, gua mau dibayar mahal, artinya gua harus profesional. Jadi gua ambil paket bisnisnya. Gua sejak itu pagi sampai malam gua kerja. Dan jualan gua bukan daerah Jakarta aja, sampai Banten gua belusukan. Nuskin ini kalau gue boleh tahu, Bro. Kan ada beberapa sistem di multi level, ada yang binary, ada yang trinary, ada yang matahari. Breakaway sistemnya. Ini apa lagi? Breakaway itu artinya kita tidak zolim satu sama lain. Jadi yang dibayar mahal di Nuskin bukan karena yang mereka join di awal. Ya, bukan sistem piramid maksudnya. Iya, tapi yang kerja keras. Nggak, yang gue maksud ketika kaki-kaki yang di bawahnya kan ada yang cuma 2, ada yang cuma 3. Kita mau bebas, mau menyamping 1000 ke bawah 1000 berarti bebas. matahari kayak Bebas. kayak MLM yang gue ikutin dulu. Oh gitu, gue sih Iya. nggak paham matahari binari, tapi kalau yang 2 kaki binari ya. Kalau yang ini matahari ya. Matahari itu yang lebar, lu bisa selebar-lebarnya, lu bisa sedalam-dalamnya. Iya. Dalam udah pasti ya. Kalau dalam Cuan gedenya kan di Iya, kalau di nggak salah ya, kedalaman, gue di kedalaman. bukan ahli MLM tapi setahu gue Iya, di kedalaman. di kedalaman Di cuan, kedalaman. cuan kakapnya gitu. betul. Gitu. Tapi gila lu men. Tapi akhirnya bini lu join. Justru sekarang dia lebih antusias dari gua. Setelah melihat cuannya gede. Ya iya. Jadi dapurnya rumah udah kece. Dapurnya nggak boleh jadi double. Ya jadi temen gue itu tidak hanya pengusaha-pengusaha kakap yang main tender apa bisnis retail gede, punya bengkel gede. Enggak. Teman-teman gue tuh banyak. Jadi ini salah satu orang yang gue cukup respect. Kenapa? Karena lu bisa menempatkan posisi. Nah, pasti orang-orang ini pada pengen tahu, men. Sehari itu lu bisa prospek berapa orang? Dengan waktu lu yang sambil ngurusin bisnis donat dong. Iya, Kan nggak lu tinggalin. betul. Nah, sehari lu bisa prospek Sebelum berapa adanya pandemi, gua sehari bisa 5 sampai 10 orang. Gua pribadi. orang? Hah? Bisa 5 sampai 10 orang. Gua Jaraknya ketemu orang. dekat-dekat dong. Oh, jauh. Tapi kalau yang gua pasti ini, kalau gua mau ke Banten misalkan mau ke Serang, gua pakai rute. Jadi gua bikin janji dulu, gua nggak nodong langsung gitu. Oh iya enggak. dong, iya dong. Pasti lu making Gue bikin appointment dulu. bikin Profesional, janji, betul, bikin professional janji. way. Nanti gue yang jaraknya segini, jadi misalkan gue pagi nih harus nyampe di BSD. Ada 3 orang nih yang harus gue temuin. Itu. Nah nanti kemana, ke Karawaci, terus nanti ke Serang. Oh, tapi Makanya paling nggak yang searah. Nah, searah. itu Bikin mapping. Ya, bikin mapping. Teman-teman juga harus susun itu tuh kalau teman-teman ngejalanin bisnis yang sama dengan
bro gue ini sisa Ya bikin mapping. Makanya dulu pakai tuh strategi lah ya, nggak mungkin betul. asal Gua gue kayak orang, jadi kadang kenapa orang di bisnis jaringan itu bertumbuhnya lama karena mereka berpikir investasinya kecil. Satu. Kedua, mereka menganggap adalah ini bisnis gua bos. Baru join udah nganggap diri mereka bos. Jadi kerjanya suka-suka mereka. iyalah. Konyol. Padahal kalau kita ada di bisnis jaringan, kalau kerja keras kita tidak sebagus kita sebagai karyawan di kantor, ya percuma. Mendingan nggak usah. Bahkan harus lebih dong. Harus lebih. Ya karena ini bisnis lu Betul. nggak gerak, lu Harus lebih. mampus ya kan. Kalau di kantor kita berani bangun habis subuh, terus nanti naik metro mini, naik apa atau naik kendaraan pribadi, harus menghindari macet, harus berangkat 5:30, nanti pulang di atas jam 8 malam. Ya di bisnis jaringan pun harus lebih, dan itu yang gue lakuin. Jadi nggak ada kata santai sih dan gue diajarkan 2-3 tahun pertama adalah ini pemadatan jam kerja. Ya, lu mulai menghitung ya, gua juga mulai menghitung kan. Tadi gue cerita sama lu sebelum kita syuting kan. Iya. Sebelum kita ngetek gue cerita, gue sudah mulai menghitung 1 jam ini gue menghasilkan berapa duit. Betul. Karena sudah harus pada level yang sangat produktif ya, sangat produktif. Jadi udah nggak bisa sembarangan tongkrong, kumpul nggak jelas, apalagi Iya. kalau covid bener-bener lu harus bisa maksimalin segala potensi yang Betul. lu bisa lakuin hari ini gitu loh. Dan di era sekarang gue bisa karena kita sudah bikin sistemnya, ya kan, kita punya mentor juga, dimana sistemnya kita sekarang memanfaatkan aplikasi Zoom, bro. Ya Kan, aplikasi Zoom. Jadi untuk yang leader-leader udah dinilai mereka udah matur, kita bagi tugas. Jam sekian tugasnya siapa, jam sekian siapa untuk presentasi peluang bisnisnya. Dan kita parsial biar orang undang orang doang ya, kasih iya. ilmu, kasih Jadi segala macam. gue bisa undang orang, dan gue kan udah punya tim ratusan, di atas 400 tim kan. Nah, jadi mereka setiap hari tinggal gue kasih jadwalnya, tugasnya mereka hanya ngundang orang, hanya forming inviting aja, ya kan. Tapi kan kalau mereka lama-lama mereka kehabisan daftar nama dong, calon prospek. Maka ya tuh, ketika orang baru tim gue cuma ajarkan nggak ribet-ribet. Perbesar goalnya, perbesar driving name listnya, cara invitingnya bagus. Iya, diseleksi kan. Iya. Marketnya dari segmentasinya di mana, ditargeting Iya, gitu. jadi Targetnya lebih kerucut lagi. Betul. Akhirnya nanti hukum angka aja, permain angka. Semakin sering Iya. rate closing deh. Kita Betul, bicara rate konversinya. closing. Bicara conversion rate atau rate closingnya, dari 10 orang itu mostly berapa yang Itu kalau offline 10:1. Tapi kalau online itu teorinya doang apa memang terjadi di kehidupan? terjadi 30:1 kalau orang maksudnya standar, kemampuan standar. Tapi kan kalau kita sudah punya jam terbang kan, akhirnya skill kita terasa. Bisa jadi nanti rate closingnya bisa di online itu bisa 20:1, 10:1, bahkan 5:1. Bahkan gue pernah sekali present langsung closing. Sekali presentasi closing. On the spot. Iya. Gila. Dan itu dari referensi, bukan gue kenal ya. Ya. Dan itu kan ada ilmunya, bagaimana gue membangun hubungan dengan orang yang berdasarkan referensi. Itu lebih susah. Lebih susah. Karena lu belum kenal dia banget. Dan bagi gue lebih menantang. Oh ya, kalau dulu gue belajar ilmu personality plus, orang yang paling sulit di closing itu katanya kan orang kolerik. Iya, gue kolerik nih. Lo kolerik. Lo sama gue sama-sama beringas sih. Tapi yang pertama gue sanguin. Jadi untuk bikin penetrasi sama orang, zaman gue jadi sales dulu lebih bagus lah. Gue menuju sanguin sih. Lo kolerik menuju sanguin, gue sanguin menuju kolerik. Enggak, kolerik menuju sanguin. Kebalik. Ya. Soalnya sekarang kalau gue udah bicara materi dan gue udah kuasain materinya, kadang gue lupa waktu. Saking asiknya ngobrol. Ngoceh aja. Iya. Apalagi pas dapet panggung. Blas. Awal-awal sih gue dapet panggung tuh gemeter semua tuh. Karena kalau kolerik tuh itu ya kerjanya keras gitu. Tapi kalau bicara di depan umum suka demam panggung. Iya, gua waktu pertama kali jadi public speaker begitu sih. Sama sih. Tapi gua terlatih memang di MLM dulu. Iya. Dan Berapa tahun lu? gua kelas 2 SMA. KTP masih pakai KTP nyokap. Itu koleris. Itu Berarti peduli setan. hampir sama kayak itu ya, Bong Chandra ya. Bong Chandra tuh dari lulus SMA juga loh. Oh iya. Masa sih? Iya. Gue enggak. Dia digempleng di jaringan juga. Pas kuliah gue aktif di organisasi eksternal ya, namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan itu organisasi politik lah, maksudnya salah satu organisasi politik terbesar di Indonesia. Tapi gue nggak main politik.
Justru senior gue di HMI, gue inget banget namanya Mas Samsul. Gue datang ke rumah dia mau belajar politik. Tapi katanya lu nggak cocok bermain politik, lu terlalu blak-blakan orangnya. Lu mending jadi pengusaha. Gue drill ya, dia salah satu finance consultant bagus di Indonesia. Gue digembleng habis seminggu, gue tidur di rumah dia, bininya sampai jealous sama gue. Bininya sampai jealous, itu sehari gue disuruh baca buku pengembangan diri, buku. Iya, dan bisnis. itu yang salah satu yang gue suka dari bisnis gue yang sekarang, yang maksudnya di bisnis jaringan yang gue dalami, gue digembleng untuk jadi rajin baca buku. Kalau dulu Iya, sama di Donat tempat yang lain, gue baca buku tentang apa sih? Tentang sales. Nah, di Padahal yang sini paling inti attitude-nya. iya, attitude, leadership, karakter itu yang harus diasah. Iya. Dan lu mimpin 400 orang lebih. Iya. Gimana cara lu maintain mereka biar sales lu tetap stabil? Ya, lu bicara kedalaman, lu pasti harus bicara bisnis lu stabil dong. Penjualan stabil. Ada iya. goals-goals yang mereka harus achieve. Makanya istilahnya multi level bisnis bantu orang. Lu bantu orang, lu juga makin sukses. Gue lakuin lebih dulu. Pasti. Lu Iya. kasih contoh buat mereka. Iya. Jadi Gua nggak mungkin gua nggak kerja kalau gua pengen tim gua kerja, nggak mungkin gua nggak kerja. Jadi gua kerja. Walaupun gua harus memaintain, mengedukasi mereka, gua tetap ada punya waktu untuk gua kerja. Biar gua tetap produktif. Iya, biar omset pribadi lu juga bagus kan. Iya. Nice. Itu yang Jadi kadang susah. banyak juga Bosi ini loh. Iya. Lu mau ikut MLM tapi karakternya bosi ini ya nggak bisa, setengah mati, men. nggak bisa. Dan itu Karena di sini kita nggak ada bawahan, nggak ada atasan kan. Iya, dan gua ngelihat dia di usaha dia donat ini juga dia terapkan itu gitu loh. Jadi Iya. lu jalan bisnis donat waktu itu masih belum terlalu stabil Iya. ya, masih baru. Terus lu gabung ke Nuskin, lu dapat ilmu dari Nuskin, lu terapin lagi kayaknya ke donat. Iya. Bisa gua duplikat ke bisnis yang lain. Itu yang gua suka sih. Men, tapi ini catatan kayaknya. Apa Kayaknya tuh? nggak semua orang bisa sefokus lu deh. Sometimes gini. Punya 2 bisnis. Ya. Yang tadi gue sempat ngobrol sama dia juga. Punya 2 bisnis, and then yang satu itu bisa kelelep, yang satu grow. Iya. Atau bahkan dua-duanya kelelep. Iya. Kalau dua-duanya sukses, itu langka. Iya. Ada tapi langka. Betul. Lu manajemennya gimana waktu lu? Yang pasti setiap hari gue evaluasi, setiap waktu lah, setiap berapa periode hingga setiap hari juga. Jadi gue evaluasi dan ada prioritas-prioritas yang harus gue lakukan, gitu kan. Bagaimana kalau bisnis yang kuliner gue, ya kan, kalau itu kan memang sudah ada lebih dulu, Ya, ya kan. Pasti gue nggak bisa kerja sendiri juga. ya. Dan itu yang pengen gue terapkan adalah gue cari tim lagi nanti tambahan untuk bisa bantu pegang itu. Walaupun nanti keputusan dari gue gitu kan. Oh ya, akhirnya create leader yang lo dapet di Betul. Nuskin lo terapkan ke Donat. Iya, jadi menak lah kalau kita mau kuasain bisnis terus kita one man show tuh nggak bisa. Keren, Gitu. sumpah. Wah, gini guys, ini menarik banget buat dikupas. Tapi ini bisa berhari-hari nih gua kalau ketemu sama dia. Kalau kita kupas satu persatu perjalanan dia. Nah, jadi mudah-mudahan kapan-kapan kalau lu ada waktu, lu main lagi ke sini. Siap. Pasti pengen tahu dong gimana caranya dia bisa sukses juga di bisnis donat. Siap. Brandnya namanya Queen Donut kalau lo pernah dengar di. Ceritain dong rasanya dong. Mak gue langganan sih. ya donatnya gue pikir same thing like another donut gitu, tapi pas dimakan nggak sih. Emang dia segmennya premium. Dia emang hobinya yang premium sih. Maksud gue, nah itulah. Karena gue bahwa- pengen dianggap premium oleh orang lain. Oh, nah, tapi keren men. Maksud gue gini. Banyak orang pelaku usaha UMKM, UKM, IKM pengennya nge-grab semua orang. ya. Nggak bisa. MLM aja lu nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun ada, itu bonus, bener Iya. nggak? Tapi lu akan fokus lebih kepada orang-orang yang memang ada di segmentasi pasar lu dong. Betul. Nah, inilah. Ya, mudah-mudahan next time dia lagi mau main lagi dari Ciputat ke Durensawit, kita akan ngobrol lagi soal bagaimana dia ngembangin strategi pemasarannya Queen Donut. Sampai salesnya sekali orang pesen bisa berapa, Pak? Gue sekarang nggak jual retail. Berubah Ya, lah. itu di bisnis karena strategi. ada prioritas ya. Mungkin Oh, nanti iya. bisa jadi ada. Nah, itu sebagai salah satu strategi lo kan? Iya. Jadi apa namanya? Iya. Gue pakai sistem tim penjualan sih. Ada reseller, ada
ada agen, ada distributor. Ya bedanya apa? Bedanya adalah tergantung jumlah pembelian. Ya, Kalau diskonnya pembelian lebih gede banyak, pasti ya, semakin betul, gede. lebih banyak. Jadi Cerdas sih, men. minimal 20 pack bisa jadi reseller. Gue pernah ditanya guru gue soalnya, lu mendingan punya sales 1000 atau punya 5 distributor? Salah 1000. Apa 5 distributor? 5 distributor. Iya, Kenapa? Maintenance-nya nggak pusing. betul. Tapi dia hebat, dia bisa maintenance. Dia bukan punya sales. Dan lu tau gak sih apa yang gue lakuin di Nuskin sama Donat? Apa? Gue punya banyak leader tim di luar kota. Let's say di Tegal. Gue di Tegal hampir 200. Begitu gue kirim donat 200 ke Tegal, itu habis dalam waktu sehari 200 pack. Bukan untuk dijual lagi, tapi tim gue rebutan untuk dikonsumsi anak-anaknya. Oke, sabar. Kita akan ketemu bahas donat ya, karena ini akan sangat seru lagi. Mudah-mudahan dia mau lagi mampir ke posting ya di channel Marketing ID bareng gue Rifki Hao. Ini mudah-mudahan dia mau bahas lagi soal donat. Siap. Asik dong, lu harus berbagi dong. Kalau Siap, sukses siap, harus siap. dibagi-bagi. Siap, siap, Kalau rugi ya. baru lu simpen sendiri. Iya. jangan pamer kerugian dulu. Nah, yang sekarang aja kita bahas. Siap. Oke guys, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman para penonton channel Marketing ID ya. Semoga bisnis teman-teman juga bisa sesukses bisnisnya Syaf. Dan yang paling penting adalah action, bukan cuman konsep apalagi teori. Benar ya Syaf ya? Betul. Okay, spread the mark for your business and always think about the next strategy. See you and bye-bye.